Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah keamanan cyber yaitu forensik digital. Kami beranggota Saya Muhammad Ananda Ridal Fadilah. Saya Ahmad Dhani Saputra. saya Fauzan Ramadana Sadikin. Dan saya Lutfi Refansya Pratama. Nah, untuk yang pertama adalah pemeriksaan integritas dari artefak digital. Pemeriksaan integritas dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh artefak digital yang dianalisis tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Pada kasus ini, integritas file image dari flash disk John diperiksa dengan membandingkan nilai hash MD5 dan SHA-1 yang tersimpan pada file John's flash disk 001.txt dengan nilai hash file image John flash disk pada saat analisis dilakukan. Nah, proses pemeriksaan dilakukan menggunakan tools forensik yaitu autopsi dengan cara menambahkan file image sebagai data source. Kemudian membuka metadata dari file image tersebut untuk melihat nilai hash yang dihasilkan di sistem. Nah, dapat dilihat di yang kami telah kuningkan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai hash MD5 dan SHA-1 saat ini sama persis dengan nilai hash pada saat image pertama kali dibuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa file image tidak mengalami perubahan. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan integritas artefak digital. Oke. Dapat dilihat, selain file image flash disk, pemeriksaan integritas juga dilakukan terhadap file chatlog.txt. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan hashing ulang terhadap file chatlog.txt, kemudian membandingkannya dengan nilai hash yang tersimpan pada file chatlog.hash.txt. Nah, dapat dilihat, hash perbandingan menunjukkan bahwa nilai hash kedua file tersebut identik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh artefak digital yang digunakan dalam analisis berada dalam kondisi utuh dan sama seperti saat pertama kali diperoleh dari flash disk John. Nah, masuk ke soal kedua yaitu identifikasi peristiwa dan barang bukti. Dapat dilihat dari chatlog di atas yaitu teridentifikasi beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan kasus kebocoran dokumen rahasia. Peristiwa pertama adalah permintaan akses file penting yang dapat dilihat di chatlog, di mana bos sebelah membujuk John untuk mencuri file desain produk baru perusahaan dengan iming-iming imbalan uang. Informasi ini diperoleh melalui analisis konten pada file chatlog txt. Selanjutnya adalah transaksi suap tahap 1. Peristiwa berikutnya adalah transaksi suap tahap pertama berupa uang muka sebesar 100 juta. John memberikan nomor rekening kepada bos sebelah, lalu dana ditransfer melalui perantara. Di sini perantaranya adalah anak buah si bos sebelah, yang bernama Mukidi. Peristiwa ini dibuktikan melalui kecocokan antara percakapan di chat log dan bukti transfer yang ditemukan di dalam image flash disk John. Selanjutnya adalah percobaan akses ilegal. Pada tanggal 3 Desember 2024, John melaporkan bahwa ia telah mencoba mengakses sistem perusahaan namun gagal karena sistem keamanan yang ketat, termasuk autentikasi dua lapis. Informasi ini diperoleh melalui analisis percakapan pada chat log yang menunjukkan adanya upaya intrusi ke sistem perusahaan. Selanjutnya adalah pencurian data. Pada tanggal 6 Desember tahun 2024, John berhasil mendapatkan file desain produk dan mengunggahnya ke layanan cloud. John kemudian mengirimkan tautan unduhan file tersebut kepada bos sebelah. Fakta pencurian data ini dibuktikan melalui chat log yang berisi pengiriman link serta keberadaan file terkait di dalam image flash disk John. Selanjutnya, Dani. Oke, untuk transaksi suap pada tahap 2, yaitu setelah file diterima, bos sebelah melakukan transfer pelunasan sebesar 400 juta. John mengonfirmasi bahwa dana telah masuk dan memberikan password file kepada bos sebelah. Peristiwa ini dibuktikan melalui kecocokan waktu dan nominal antara chatlog dan bukti transfer yang ditemukan, yaitu seperti pada gambaran tertera. Kelengkapan barang bukti lain, yaitu pada soal 3, seluruh barang bukti yang diperlukan dalam kasus ini berhasil diperoleh dari image flash disk John. Ditemukan beberapa file mencurigakan yang sebelumnya telah dihapus, seperti file desain xyz123.pdf, desain xyz123 yang telah dienkripsi, bukti transfer, serta file URL DOM yang berisi tautan menuju dokumen asli di cloud. Keberadaan file-file tersebut memperkuat pembuktian bahwa kebocoran dokumen benar-benar terjadi dan dilakukan secara sengaja. Lalu ini adalah
Dokumentasi yang tidak diproteksi menggunakan password. Meskipun tanpa proteksi, data dari isi dokumen ini tidak dapat dibaca dengan jelas dikarenakan isinya sudah melalui proses enkripsi. Oke, selanjutnya ada url.docx dan design xyz123 encrypt.pdf. Yang pertama ada url.docx. Jadi file ini diindikasi terdapat sebuah link untuk mengakses dokumen asli yang telah diunggah di cloud. Dapat dilihat pada gambar tersebut, file ini diproteksi menggunakan password. Lalu yang kedua ada design xyz123 encrypt.pdf. Jadi dokumen ini berisi dokumen rahasia asli yang akan dibocorkan kepada bos perusahaan sebelah dengan menggunakan password sebagai tebusan harga akhir proyek. Lalu selanjutnya ada transfer 01-jpeg. Jadi ini adalah sebuah bukti transfer uang muka untuk proyek ini kepada John dari bos perusahaan sebelah dengan perantara anak buah bos sebagai pengirim anggaran kepada John. Bukti ini juga diperkuat oleh chatlog mengenai uang muka pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 14:06 dengan selisih waktu 8 menit setelah obrolan terjadi. Selanjutnya ada transfer 06-jpeg. File ini juga sama berbentuk image. File ini adalah bukti transfer susulan sebesar 400 juta kepada John dari bos perusahaan sebelah. Dan bukti ini juga diperkuat oleh chatlog pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:05 dengan selisih waktu 1 jam 22 menit setelah obrolan terjadi. Nah, masuk ke soal yang keempat yaitu langkah analisis barang bukti. Setelah barang bukti terkumpulkan, kami melakukan langkah analisis dimulai dengan membuka file image menggunakan aplikasi autopsi dan mengekstrak seluruh file mencurigakan. Setelah diekstrak, ditemukan dua file yang terproteksi oleh password yaitu design.xyz123.pdf yang telah dienkripsi dan url.x. Oleh karena itu, dilakukan proses brute force password untuk membuka kedua file tersebut. Nah, ini proses brute force password file url.x. Yang pertama, perintah pada gambar yang paling atas digunakan untuk mengekstrak hash password dari file url.x dan menyimpannya ke dalam file word hash.txt agar dapat diproses lebih lanjut menggunakan tools password cracking. Langkah berikutnya adalah menggunakan hashcat untuk melakukan proses brute force atau pencocokan hash dengan word list. Perintah yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut yaitu gambar kedua. Nah, pada gambar kedua adalah merupakan langkah menggunakan hashcat untuk melakukan proses brute force atau pencocokan hash dengan word list. Nah, setelah itu proses cracking selesai. Apabila terdapat hash yang berhasil dicocokkan dengan password, maka hasilnya dapat ditampilkan menggunakan perintah min-show pada hashcat yang dapat dilihat pada gambar yang paling bawah kanan. Lanjut. Nah, selanjutnya brute force password file url.x. Setelah file url.x berhasil dibuka menggunakan password yang diperoleh melalui proses brute force yang tadi kita lakukan, isi dari file url.x berupa sebuah link Google Drive. Link tersebut berisikan file desain xyz123 PDF yang telah dienkripsi yang sama seperti file yang telah diekstrak sebelumnya. Selanjutnya adalah brute force password file design xyz.pdf yang telah terenkripsi. Yang pertama kita melakukan ekstrak hash password dari file design xyz123.encryption.pdf dan menyimpannya ke dalam file pdf_hash.txt agar dapat diproses lebih lanjut menggunakan tools password cracking. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah menggunakan hashcat untuk melakukan proses brute force atau pencocokan hash dengan word list. Pada proses ini, hashcat akan mencoba mencocokkan hash password dengan berbagai kombinasi karakter. Setelah proses cracking selesai, apabila terdapat hash yang berhasil dicocokkan dengan password, maka terminal akan menampilkan password dari file design xyz123.pdf yang telah dienkripsi. Di sini adalah passwordnya itu kata secret. Setelah file design xyz123_encryption.pdf berhasil dibuka menggunakan password yang diperoleh melalui proses brute force, isi dari file tersebut adalah dokumen yang disebar oleh John ke bos sebelah atau Mukio, yakni dokumen desain quantum processor. Lanjut ke soal 5, yaitu rekonstruksi kejadian.
Yang pertama adalah pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Pada jam 8, permintaan akses dokumen rahasia. Bos sebelah menghubungi John melalui chat untuk menyampaikan bahwa ia memiliki proyek besar dan ingin meminta bantuan John untuk mengakses file penting milik perusahaan tempat John bekerja. Rentang waktu jam 8.20 sampai 8.50, yaitu negosiasi dan iming-iming uang. Bos sebelah menawarkan imbalan uang tunai sebesar 100 juta di awal dan tambahan 400 juta setelah file diterima, sebagai kompensasi atas bantuan tersebut. Rentang waktu berikutnya adalah jam 8.55 sampai 8.58, yaitu penundaan keputusan. John belum memberikan keputusan pasti. Bos sebelah menutup percakapan dengan John dengan memberi waktu kepada John untuk berpikir sampai besok. Rentang waktu berikutnya yaitu jam 14.05 sampai 14.18, yaitu transfer dana pertama. Percakapan dilanjutkan kembali di siang hari. John mengisyaratkan bersedia membantu. Bos sebelah langsung mentransfer 100 juta dan meminta nomor rekening John. Oke, baik, untuk rekonstruksi kejadian soal nomor 5 pada tanggal 3 Desember 2024, yaitu pada jam 10 hingga 10.25, yaitu John memiliki keraguan untuk mundur. John melaporkan bahwa sistem perusahaan sangat ketat dan sulit ditembus, yang menyampaikan keinginannya untuk menghentikan aksi tersebut dan siap mengembalikan uang muka yang telah diterima. Lalu, pada jam 10.30 hingga 10.55, bos sebelah membujuk agar John tetap lanjut. John dibujuk oleh bos sebelah untuk melanjutkan aksi dengan jaminan bahwa prosesnya aman jika dilakukan dengan hati-hati. Ia meyakinkan John dengan menyebutkan masa depan dan kebebasan dari sistem perusahaan. Lalu untuk tanggal 6 Desember 2024 pada jam 21, John berhasil mendapatkan file target. John menginformasikan bahwa file target telah berhasil diperoleh. File tersebut disalin ke media eksternal berupa flash disk milik John dan diamankan menggunakan password. Setelahnya pada 21.05 hingga 22.30 transfer dana oleh bos sebelah. Bos sebelah merespon cepat dengan mengatakan bahwa ia akan melakukan transfer. Sekitar pukul 22.30, ia mengonfirmasi bahwa dana 400 juta telah ditransfer dan meminta John untuk memeriksanya. Lalu selanjutnya pada 21.35 hingga 21.50 transfer dana oleh bos sebelah. Setelah memastikan dana masuk, John memberikan password file kepada bos sebelah, lalu mengonfirmasi bahwa file sudah berhasil dibuka. Oke, untuk soal nomor 6, yaitu analisis 5W dan 1H. Oke, yang pertama adalah what. Jadi dokumen ini bersifat rahasia, yaitu dokumen desain quantum processor yang sedang dikembangkan oleh perusahaan John saat ini. Yang kedua ada when, atau kapan ketika John sudah mendapatkan dokumen rahasia dan mengirimkan kepada bos perusahaan sebelah yang terbukti pada chatlog tanggal 6 Desember 2024. Lalu ada where. Dokumen ini atau dokumen tersebut dapat diakses melalui link Google Drive atau Cloud yang disematkan pada file URL .docx oleh John. Lalu selanjutnya ada who. Jadi siapa yang meminta dokumen ini? Yang meminta dokumen ini adalah bos perusahaan sebelah dengan nama Mukio. Dan nama tersebut dapat dikonfirmasi pada saat bukti transaksi berakhir untuk menembus password file URL .docx. Lalu ada why. Kenapa motif ini terjadi? Yang pertama ada dua motif, yaitu bos sebelah atau Mukio menginginkan dokumen tersebut untuk proyek barunya, dan yang kedua John ingin membalaskan budi bosnya. Lalu yang terakhir ada how. Kenapa dokumen ini bisa terekspos atau bocor? Dokumen ini bisa bocor dengan cara John membobol server sebagai tempat penyimpanan dokumen rahasia perusahaan tempat ia bekerja. Lalu, John mengcopy dokumen tersebut ke flash disk, kemudian mengupload ke Google Drive. Kemudian, John memberikan link dan password dokumen tersebut ke bos perusahaan sebelah yang bernama Mukio. Oke, sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.